Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberikan begitu banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang saat ini sadar ataupun tidak kita sadari itu masih kita pegang dan masih kita bisa rasakan. Begitu banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana kata Allah, ketika kita ingin mencoba menghitung kenikmatan-kenikmatan itu, niscaya kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung seberapa banyak jumlah kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah sampailah kepada kita selaku umatnya yang mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat di dalam Al-Qur'an yang mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pelajaran dari orang-orang terdahulu, khususnya dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Surat An-Naml ayat 19 yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turun ketika satu saat Nabi Sulaiman ingin membawa bala tentaranya ke suatu daerah. Kemudian ada segerombolan semut yang ketika itu sedang berjalan di suatu tempat berserta gelomborannya gitu. Nah, semut ini beserta gelomborannya berjalan di suatu tempat dan mengetahui derap langkah kaki pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka sang pemimpin semut ini berkata kepada para anggota kelompoknya untuk segera memasuki rumah-rumah kalian. Jadi kurang lebih kata semut ini, kata sang pemimpin semut, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian karena sebentar lagi akan datang pasukan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Nabi Sulaiman untuk bisa mengerti bahasa binatang, termasuk semut di sini. Dan Nabi Sulaiman pun difirmankan dalam Allah di sini, fatabassama, dia Nabi Sulaiman tertawa, dhahikan, fatabassama, Nabi Sulaiman ini tersenyum, dhahikan kemudian tertawa mendengar ucapan sang pemimpin semut ini. Kemudian Nabi Sulaiman ketika melihat begitu takutnya sang gerombolan semut ini, maka Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi auzi'ni, wahai Rabbku, auzi'ni, ilhamkan kepadaku, berikanlah kepadaku kemudahan, an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, agar aku bisa mensyukuri sebuah atau semua kenikmatan yang telah kau berikan kepadaku, wa 'ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Ini menjadi poin pertama yang bisa kita ambil di dalam ayat ini, yaitu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan yang sangat mulia ini, bulan yang penuh dengan keberkahan ini, yang dimana di dalam ayat-ayat Siyam itu kan ada di dalam ayat
surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 kalau tidak salah. Itu di urutan ketiganya, yang awal ayatnya syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, itu di akhir ayatnya ditutup dengan la'allahu yashkurun, agar kalian bersyukur. Maka seyogyanya untuk kita semua, apakah rasa syukur kita di bulan Ramadan ini yang sudah berlalu kurang lebih 22 hari menjelang ke 30 harinya, 23 hari menjelang 30 hari sedikit lagi. Apakah rasa syukur kita sudah tertanam kuat di dalam diri kita, atau setidaknya minimalnya apakah kita sudah berikhtiar dengan semampu dan sebaik yang kita bisa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mengasah perasaan kita ketika melihat saudara-saudara kita yang fakir, miskin, kekurangan dalam hal ekonomi, bagaimana mereka menjalani saum ini. Kita masih mending gitu ya, untuk sahur kita ada gitu kan, malah ada beberapa yang disediakan gitu. Kemudian ketika buka pun kita sudah ada makanan. Bagaimana dengan orang-orang fakir di luaran sana, yang dimana hari-hari selain saum pun mereka seakan-akan sedang saum gitu ya. Makanya di sini kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam saum ini untuk senantiasa meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang poin keduanya itu ada di lanjutan ayatnya, wa an a'mala shalihan tardah, dan mudahkanlah bagi kami untuk mengerjakan amal soleh yang kau ridhoi. Nah, kita seringkali di dalam bacaan sholat kita, terkhusus di dalam surah Al-Fatihah ayat ke-6 dan ke-7, kita senantiasa berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kemudian di ayat ke-7-nya dijelaskan, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka di sini? Maka ditafsirkan di ayat yang lain di dalam Quran surah An-Nisa ayat 69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, artinya mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itulah bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Yang pertama itu dari kalangan para nabi, kemudian dari orang-orang siddiqin, orang-orang yang pecinta kebenaran, yang memperjuangkan kebenaran, kemudian wasyuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian wassalihin, yang terakhirnya itu wassalihin. Nah, di sini perlu kita cermati juga bahwasanya ketika kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, maka sisipkan dalam hati kita satu harapan. Ketika kita berdoa, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, sisipkan di dalam hati kita satu keinginan agar kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang solih. Karena banyak sekali di dalam Al-Quran ayat-ayat yang mengandung doa agar kita dijadikan, bahkan dikumpulkan bersama orang-orang yang solih. Ada satu doa contoh, Rabbi habli minas solihin, ya Allah, jadikanlah kami atau berikanlah kepada kami keturunan yang soleh gitu. Kemudian poin yang ketiga yang bisa kita ambil hikmah dari surat An-Naml ayat 19 tadi, yaitu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas solihin. Ini juga sama, ketika kita sudah beramal solih ya, ketika kita sudah beramal solih yang diridhoi oleh Allah, maka Allah kuatkan lagi dengan doa Nabi Sulaiman ini, bahwasanya amal solih ini ketika dia benar, artian dia ikhlas, kemudian sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka amal solih ini akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat ini ada yang mirip di dalam surat Al-Ahqaf. Itu kalau jamaah sekalian bisa dibaca surat Al-Ahqaf, kalau tidak salah ayat 15. Nah, ayat 16-nya itu berbicara mengenai balasan orang-orang yang berbuat baik, orang-orang soleh, yaitu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
untuk kita semua, kita jadikan setiap doa yang ada di dalam Al-Quran, karena doa-doa di dalam Al-Quran kebanyakan itu berasal dari doa-doa para nabi. Insya Allah ketika kita benar-benar tulus dan ikhlas ketika meminta dengan doa tersebut, Allah akan kabulkan, insya Allah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang benar datang dari Allah dan yang salah hanyalah dari kejelekan pribadi. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.